Pada pagi yang indah ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah belas kasih, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasih, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani
memuliai kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Jesus, ku sembah, haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Jesus Tuhan. Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Sama-sama kita angkat lagu ini dari awal. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kamu. Ku sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Ku rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasih, oh biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh dunia ini, sampai seluruh dunia ini, gereja ini, seluruh gereja ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, penuhi tempat ini
Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang Roh Kudus. Hanya Kaulah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Hanya Kaulah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, duduklah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kiranya Tuhan hadirat-Mu, Roh-Mu Tuhan, boleh kami rasakan dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi yang hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Seluruh jemaat boleh duduk. Haleluya. Kita mau angkat satu lagu, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi ya dari awal. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Lagi oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semuanya mau bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Haleluya.
Ada kuasa dalam namanya Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Dia apa? Kota benteng perlindunganku. Allah yang apa? Perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Tuhan ya, Engkau yang termulia di mana? Di surga. Termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus yang sudah memberikan nyawanya dan hidupnya bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tak dapat kami balas selain memberikan pujian, penyembahan, dan hidup kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Glory. Yesus. Ada tempat yang mulia. Haleluya.
anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Glory, darah-Mu Tuhan, salib-Mu yang memulihkan hidupku Tuhan. Haleluya, amin. Glory. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan, hanya dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya Kaulah yang layak kami puji dan kami tinggikan, sekarang dan selama-lamanya. Dan kini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh hadir dalam setiap hati kami, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman itu Tuhan, dan dapat tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan yang semakin hari sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Kiranya Tuhan boleh memakai dia lebih luar biasa lagi untuk kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga akan memberikan persembahan kami. Setiap tangan yang memberi, Kau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita mau memberikan persembahan, yang bertugas saya persilakan. Kita mau angkat lagu Kuasa Salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu. Bagi hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, saya persilahkan. Sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan.
kuasa salibmu. Pulihkan ku kuasa salibmu, kuasa salibmu. Lagi katakan, kuasa salibmu, pulihkan ku kuasa salibmu, pulihkan ku. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sudah dikumpulkan Tuhan kembali kita di sini untuk diberkati dengan kebenaran firman Allah. Oke, yang siap diberkati Tuhan, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita langsung membaca Alkitab. Kita membuka kitab Amsal pasal 24. Amsal 24 ayat 10. Jika saudara tidak keberatan, saudara bisa mengikuti saya membaca ayat ini dalam hitungan ketiga. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi kita baca dengan suara yang lebih baik dari tadi saat Anda membacanya. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan sebuah keadaan kecil hati. Tidak bersemangat, tidak ada kemauan, putus harap, kecewa, dan sebagainya. Hari ini kita mau belajar hal sederhana tentang tawar hati. Minggu-minggu kemarin saudara sudah dibombardir tentang bagaimana bersikap benar ketika persoalan bertubi-tubi datang dalam kita. Amin. Bahkan 2 bulan saudara-saudara kita bicara tentang kesukaran, penderitaan. Karena memang saya pikir di COVID ini ada banyak orang-orang yang memang terpuruk hidupnya. Mereka tidak terjangkit tapi mereka terintimidasi oleh situasi dan keadaan. Nah itu dimulai dari mana? Ketika orang menempatkan diri pada posisi ini, tawar hati, sehingga semangatnya nggak ada, kemudian drop terus sampai akhirnya dia putus asa, dia frustasi dan seterusnya. Itu sebabnya hari ini kita mau bicara tentang tawar hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa kita jangan tawar hati? Ayat ini bilang, coba dengan baik, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, akibatnya adalah apa? Kekuatan kita jadi kecil. Kekuatan kita jadi kecil. Jadi ingat, persoalan saudara, masalah saudara, itu bukan alasan untuk engkau jadi kecil kekuatanmu. Tapi yang membuat engkau kecil kekuatan adalah sikap hati saudara yang tawar. Saya coba membaca ayat ini dalam beberapa terjemahan Alkitab yang lain, saudara. Ayat terjemahan lama. Sebelum Alkitab terjemahan baru ada Alkitab terjemahan lama. Begini bunyi firman Allah terjemahan lama. Jikalau pada masa kesukaran tawarlah hatimu. Jadi kalau masa sukar kita tawar hati, akibatnya ini, maka kuasamu pun akan lemah adanya. Wow. Haleluya. Jadi kalau tawar hati dampaknya apa? Kuasa. Jadi kita ada kuasa. Tapi jadilah kuasa kita melemah bukan karena tantangan kita besar. Kuasa kita melemah karena memang musuh kita hebat. Tapi kuasa kita melemah karena hati kita yang tawar. Jadi di dunia olahraga keras, olahraga bela diri, saudara. Zaman Elias Pikal saya masih SD kelas 6, saudara. Dan di kampung saya ada 2 sasana tinju, saudara. Lagi demam jadi ikut-ikut. Salah satu yang saya rekam dari apa yang pelatih suka ngomong begini. Kalau kamu sudah takut dulu lihat musuhmu, kamu sudah kalah 50% sebelum bertanding. Ya. Jadi yang bikin kita kalah bukan musuh kita, tapi tawar hati kita. Ada terjemahan lain, firman Allah yang hidup bilang begini, engkau
orang lemah. Jika engkau tidak tahan uji dalam menghadapi kesesakan. Engkau lemah. Engkau punya kekuatan terbatas. Tadi yang bilang. Engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Kuasamu terbatas dan engkau orang lemah. Satu lagi. Jika engkau kecil hati pada masa kesesakan, kekuatanmu tidak ada. Jadi saudara lihat. Tawar hati itu menimbulkan dampak-dampak buruk dalam hidup kita. Amin. Jadi persoalan di sini dalam kekristenan adalah kemarin saya sudah dengar khotbah. Bagaimana kita berdiri benar di saat tekanan datang, persoalan datang. Nah ternyata sikap kita yang menentukan kita mengalami kemenangan. Amin. Nah kita mari melihat satu sisi dari kacamata tawar hati ini saudara. Tawar hati. Saudara, Tuhan punya janji kita, janji terhadap kita orang-orang percaya adalah janji-janji berkat. Katakan amin. Saudara, rancangan-rancangan Tuhan buat kita orang benar, orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Haleluya. Tidak ada janji Tuhan yang gagal, katakan amin. Dan Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau saudara dan saya sedang bergumul hari-hari ini, lalu kemudian janjinya nggak sampai ke hidup kita. Bukan persoalan Tuhan tidak memberikan. Bukan persoalan Tuhan menggagalkan janjinya. Tapi persoalannya ada pada sikap hati kita. Saya mengajak saudara untuk fokus satu cerita untuk melihat bagaimana kisah tentang tawar hati ini. Yosua 1 ayat 6 dan 9. 6 sampai 9. Saudara lihat di sana. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Lihat ya, saya baca cepat. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Negeri apa itu? Kanaan. Haleluya. Apa janji Tuhan tentang Kanaan? Kanaan adalah negeri yang diberkati. Limpah susu, limpah madu, limpah berkat. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ayat 7 ya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan apa? Sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau apa? Beruntung kemanapun engkau pergi. Mau beruntung? Saudara, kegagalan kita tidak ditentukan oleh bentuk usaha kita atau bentuk situasi daerah kita. Bagi Tuhan gak ada tempat basah. Haleluya, enggak ada tempat kering bagi Tuhan. Punya Tuhan tempat kering jadi basah, saudara. Haleluya. Jadi kita berhasil, cuman ayat di atasnya bilang tadi jangan dipindah dulu. Artinya hanya jangan apa? Tawar hati. Ayat 8 sampai cepat, janganlah engkau lupa memperkatakan kita Taurat ini karena tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, bisa baca sama-sama, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Tapi jangan tawar hati, ingat yang menahan keberuntungan, yang menahan keberhasilan ada tawar hati. Otakmu mampu, intelektualmu mencukupi. Persoalannya engkau tidak punya mental. Tawar hati saudara. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Oh diulang lagi. Bukankah saya sudah perintahkan? Suruh ini. Apa itu? Kuatkan. Teguhkan hatimu. Jangan kecut. Jangan tawar hati. Sebab dengar Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jadi tawar hati diulang-ulang. Harus kuat, jangan tawar, harus kuat, jangan tawar, harus kuat, jangan tawar. Karena Tuhan menggiring kita kepada janji-janjinya. Karena ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Mana Tuhan janji yang kau ucapkan dulu, saudara? Aku gak dapat, aku gak terima Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Persoalan pada hati kita. Mari kita undur ayat, yang baca ayat 3-5. Tapi kita baca ayat 1 dulu. Lihat, kenapa sampai tawar hati diulang-ulang, harus dikuatkan hatimu, jangan tawar, kuat hati. Gini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang.
Seberangilah sungai Yordan ini. Itu saya bilang tadi. Seberangi sungai Yordan itu Kanaan. Haleluya. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Itu yang saya bilang, negeri apa itu? Negeri yang penuh berkat, limpah madu dan susu, saudara. Ayat 3 gini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, dengar. Kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Rancangan Tuhan, rancangan berkat buat kita. Katakan amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang hebat dan luar biasa. Apa? Yang kau injak kuberikan kepadamu. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini kalau ditarik peta di sini saudara, ditarik peta di gambar, itu besar sekali. Sungai Efrat salah satu tempat yang Tuhan taruh di tengah Taman Eden. Haleluya, di sana ada Adam dan Hawa yang Tuhan taruh di sana. Besar, daerah itu jadi bahagian siapa? Orang Israel, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau siapa? Sampai seumur hidup saudara. Coba lihat. Semua kita akan menua, benar nggak saudara? Dan ketika tua, kita nggak bisa hindari apa itu 3L. Lemah, letih, lesu. Anda boleh tambah dengan LL yang lain. Loyo, lunglai. Apa lagi Bu Irma? Letoy. Ada lagi? Lemot. Ada lagi? Ya, itu konsekuensi orang tua. Tapi dengar ya firman Allah. Seorang pun tidak dapat bertahan hadapi engkau. Mungkin kita tua, lemah, letih, lesu, lunglai, loyo, letoy. Tapi janji Allah ini apa? Sampai seumur hidupmu. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Engkau bertahan hadapi semua itu. Terus seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 tadi, ayat 6 muncul. Cepat muncul. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan tawar. Coba lihat janji kemenangan. Janji berkat yang kau pijak kuberikan kepadamu. Kita dapat dari apa? Dari jangan tawar hati. Makanya 6-9 diulang-ulang. Jangan tawar hati, kuatkan hati. Jangan tawar hati, kuatkan hati. Haleluya. Jangan khawatir, jangan kecut, saudara. Mana yang mau bangun bisnis di sini? Jangan tawar hati, jangan kecut. Siapa yang ada persoalan di sini? Jangan tawar hati, jangan kecut. Kenapa? Kalau engkau tawar hati, engkau kecut hati, kau kalah. Amin. Saya kasih 2 contoh sederhana tentang orang tawar hati nggak dapat apa-apa. Markus pasal 4 cerita Tuhan di atas perahu bersama murid-murid menyeberangi danau. Di tengah perjalanan katanya, pada hari waktu petang, Karlo sudah tahu ini ya karena ini khotbah tadi pagi, berkata kepada mereka, kita bertolak seberang ayat 36 Carlos. Cepat karena kamu Om suruh kamu udah pindahin cepat. Mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu itu. Manais duduk. Perahu itu juga menyertai dia. Ayat berikut 37. Lalu mengamuklah. Taufan yang apa? Sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Saudara-saudara, secara insting manusia setiap dapat masalah dadakan. Setiap kita terima masalah mendadak, pasti kita apa? Tawar hati. Benar nggak saudara? Aduh, tiba-tiba, nggak ada persiapan, nggak ada persiapan. Langsung kecut kita, langsung bingung kita. Terus, sehingga pada itu mulai penuh dengan air 38. Pada waktu itu sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, saya ganti. Dan berteriak kepadanya, Guru! Gitu. Kalau rumah saudara kebakaran nih, kalau rumah saudara kebakaran. Lalu suamimu masih tidur. Kebakaran nih. Bagaimana saudara membangunkan suamimu? Oh tiba-tiba udah kebakaran nih. Pap, maaf pap, boleh bangun pap.
kebakaran pap, sorry pap, aduh nggak maksud mengganggu nih pap, tapi ada kebakaran pap. Dia belum bilang iya udah ikut terbakar saudara. Atau kalau saudara punya anak nih belum bangun, dek maaf ya dek rumah kita kebakaran dek, bangun yuk dek, gitu nggak? Bukan? Bukan begitu bukan? Bukan begitu bukan? Bukan. Iya kan? Saudara nggak bisa berimajinasi nggak? Bagaimana murid-murid Tuhan bangunkan Yesus? Tarik, guru! Aduh, ini guru ini, aduh. Begitu saudara orang Manado ya. Kalau istri saya lagi tidur kebakaran, saya tendang, bangun, 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 bangun. Panik. Waktu panik. Mereka, guru bangun guru. Saudara, orang tawar hati. Dia tidak bisa melihat jalan keluar terbaik. Yang ada hanya ketakutan. Ya, mari kita coba cerita ini Yesusnya kita copot dari cerita ini. Nggak ada di perahu, coba. Mati tidak? Tenggelam tidak? Puji Tuhan ada Yesus di situ. Tawar hati. Satu kisah perjalanan orang Israel di padang gurun sudah mau sampai di pintu gerbang perjanjian tanah Kanaan tadi. Ingat Yosua tadi yang kita baca tentang Yosua. Ini masih zaman Musa nih. Musa pernah sampai juga di pintu gerbang tanah perjanjian. Pernah ya? Sudah mau masuk nih, sudah mau lewat. Musa panggil gini, Musa bilang sama, ayo kita intai ini negeri ini, Kanaan ini. Lalu apa yang terjadi? Dia panggil 12 orang. 12 pengintai. Kamu ke sana. Lihat semuanya, apa yang kalian lihat, ceritakan kepadaku. Pergilah 12 orang untuk mengintai. Saya kasih tahu, 12 orang ini adalah orang-orang terlatih dan bukan orang sembarangan. Yang tahu bisa melihat situasi, keadaan daerah musuh. Benar gak? Saudara dan kita semua tahu. Semua tamat sekolah minggu di sini ya. Kalau nggak tamat, nanti saya kasih tahu ceritanya. Ada yang tamat belum dapat sertifikat, saya keluarkan. 12 orang balik, 10 orang memberitakan informasi negatif. Bahasa mereka apa? Mereka orang-orang hebat. Negeri ini tidak mungkin kita kalahkan. Kita ini seperti belalang, mereka raksasa. Mereka raksasa, orang-orang garang dan pemakan manusia. 10 orang ngomong begitu. Yosua dan Kaleb bilang, tidak, kita masih bisa. 10 orang bilang, enggak, mereka raksasa. Tidak, enggak, tidak. Keputusannya adalah informasi negatif diterima. Kenapa? Karena ketika informasi negatif datang, langsung aduh besar mereka, raksasa mereka. Ciut. Kalau ciluk, gitu. Ciut, kecil hati. Apa yang terjadi? Mereka Tuhan bikin mundur. Dan mereka Tuhan putar, kasih putar. 40 tahun habis waktu di perjalanan. Tinggal selangkah masuk, tapi tawar hati membuat mereka tambah menderita. Tambah perjalanan. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati, berkat sudah di muka. Berkat sudah di depan, haleluya. Berkat sudah di depan mata kita. Tapi kalau tawar hati, jangan salahkan Tuhan. Engkau tawar hati, engkau kecil hati. Amin. Oke, kalau begitu gimana nih kita? Punya keyakinan untuk berani maju. Membuang tawar hati kita. Ciut hati kita. Yosua 1:9 tadi. Ini pertama, dengar baik ya. Alasan kita jangan tawar hati. Dengar baik. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan teguhkan hatimu? Janganlah apa?
dan tawar hati. Kenapa jangan? Ini jawabannya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Orang kalau tawar hati, ini yang dia lupa tentang Tuhan. Tuhan Immanuel. Kalau orang harus tawar hati karena persoalan, dia lupa Allah kita Allah Immanuel. Yang khotbah Natal terakhir sini kan, pengkhotbah saya ya kan. Setiap kali mau khotbah, jemaat bilang, gembala aja yang khotbah, nggak usah panggil tamu. Siapa yang hadir Natal? Tema Natal kita tahun kemarin? Immanuel. Immanuel itu bukan hanya Allah beserta kita, tapi Allah yang ada sampai ke sumsum hidup kita. Jadi bagaimana dia tidak tahu tentang hidup kita? Sumsum aja dia ada, saudara. Jadi jangan takut yang rematik, saudara. Ada Tuhan. Dia Allah yang kemana kita pergi? Kemana ya saudara? Ke gunung, ke lembah, ke jurang, ke pantai, ke laut, ke angkasa. Kemana kita pergi ada Tuhan. Sampai ada pendeta berkhotbah begini. Orang benar pergi ke neraka pun pada Tuhan. Neraka jadi sorga. Hei, apa yang engkau kemudian tawarkan? Membuat engkau tawar hati. Kalau engkau yakin bahwa Allahmu Immanuel. Berarti kan kalau ini kita tarik hati kita. Tantangan besar. Enggak. Ada Immanuel dalam hidup saya. Kenapa tawar hati? Haleluya. Jadi yang membuat kita melepaskan tawar hati. Karena kita tahu ada Immanuel. Yang kedua saudara. Kita menjadi tidak tawar hati. Karena kita meyakini Tuhan itu sumber jalan keluar. Haleluya. Ini ayat ini diulang-ulang masa penderitaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi kita baca cepat ayat ini. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Ini sudah kita urai kemarin bahwa kenapa kalau tidak jadi persoalan, ada persoalanmu enggak permanen. Minggu lalu, amin. Haleluya. Dan kecil, ringan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini bagian yang saya mau ngomong. Pada waktu kamu dicobai, Yesus akan memberikan kepadamu sama-sama. Jalan keluar, ulang. Jalan keluar, ulang. Jalan keluar sehingga kamu dapat menenggungnya. Kita membuang tawar hati karena kita menaruh iman bahwa Yesus adalah jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Amin. Tuhan pernah bilang, dialah pintu. Kita menerjemahkan Yesus sebagai pintu karena dia adalah pintu keselamatan. Pintu ke surga. Tapi ketika dia menawarkan pintu, dia juga adalah pintu solusi di setiap persoalan. Dia jalan keluar. Haleluya. 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 Kalau kita imani Tuhan punya jalan keluar, kita nggak pernah perlu tawar hati. Hizkia pernah divonis oleh Tuhan melalui seorang nabi, katakan sama Hizkia, berikan kata-kata terakhir saudara, kata-katamu sebagai raja kepada rakyat, kepada keluargamu, karena sebentar kamu mati. Nabinya balik kanan, Hizkia ngadap dinding. Dinding itu jalan mentok itu, nggak ada apa-apa. Yang dia cuma ngomongin ke Tuhan, Tuhan ingatlah apa yang ku pernah buat. Amin, nggak ada jalan keluar. Apa yang Tuhan buat? Belum keluar halaman pintu gerbang utama, nabinya Tuhan suruh balik kanan. Balik dia, kasih tahu umurmu diperpanjang 15 tahun. Apakah yang sulit? Ketika engkau rasa oleh akalmu, kepinteranmu, kekuatanmu tidak sanggup. Maukah engkau ingat Yesusmu jalan keluar dalam persoalan. Yesusmu adalah pintu solusi dari setiap persoalan saudara. Kalau itu melekat kuat, enggak ada yang kita khawatir. Haleluya. Haleluya. Waduh, saudara-saudara, ini 5 kalimat. Kalau saya ingat peristiwa membeli tanah ini 1,5 miliar, enggak masuk akal. Waktu kita bangun di ruko dulu kemarin itu, saya sama istri begini, waduh nanti kita susah. Saya bilang maju aja. Sekarang waktu ini dia diam, dia pasrah. Tapi saya bilang oleh Tuhan, waduh gimana dapat ini. Tapi mujizat
Demi mujizat terjadi. 4 bulan nggak bisa bayar, DP 500 juta nggak bisa bayar. Saya mau diminta, saya minta sampai Januari 2015 nggak salah. Tapi bilang nggak bisa Pak, Desember kalau sudah selesai dari November harusnya kami sudah tarik, itu kami jual. Boleh nggak? Ya Desember, aduh saya mau ke Manado, saya mau pelayanan, saya ada KKR, ada pelayanan. Waduh di khotbah aneh sekali Natal itu di Manado, saya ingat sekali khotbah gini, bagi Allah dengan yang mustahil. Semua judul begitu, tapi hati saya begini, Tuhan saya bilang di jemaat, bagi Allah nggak ada mustahil, saya harus bayar 500 juta nggak ada. Tapi saya datang ke sini kan, tanggal pertengahan bulan itu saya ditelepon melayani sekolah minggu lagi melayani ulang tahun di Bekasi. Itu hari Sabtu, hari Minggu saya nggak bisa nyetir mobil karena capek. Sepupu istri saya antar saya di Bekasi. Hari Senin laku ruko dan saya bayar. Tuhan itu di saat-saat genting, saya pikir Tuhan tetap selalu menjadi jalan keluar. Ada orang datang, Pak, Bapak kan sudah DP ini. Bukan DP booking fee di sini, Pak. Kami tambahin mau Pak 50 juta. Jadi saya dapat 50 juta dapat tempat ini. Saya bilang sama saya, beberapa jemaat juga bilang, Pak nanti kita beli yang di situ. Saya bilang, kalau ini Tuhan kasih, tidak ada yang dapat nutup jalan. Satu hari, saya nangis-nangis, tapi saya bersiul. Saya kasih 500 juta. Kaget mereka, itu Pak Ucup nggak bisa bayar. Payah itu Pak Ucup, itu pendeta. Payah itu Pak pendeta ya. Bu Irma, payah dia. Udah sok-sok jago dia membeli, saudara. Beli. Padahal kita cuma diundang makan. Masalahnya kenapa jemaat ajak saya makan di depan kemarin. Akhirnya saya lihat ini tanah saudara. Tapi saya tahu Yesus jalan keluar dari setiap keperluan kebutuhan. Satu hari yang sama. Hari Minggu saya udah menghadap pulang. Hari Senin saya menghadap, ya saya menyerah. Tapi saya bawa 500 juta hari itu. Yesus tetap jalan keluar. Jual aja Bapak dapat untung. Enggak, kalau ini Tuhan kasih kita pasti dapat jalan keluar. Dan Tuhan adalah solusi dari setiap persoalan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau itu ada, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Hei ibu-ibu yang membesarkan anak, apa yang kau khawatirkan? Kenapa harus tawar hati? Kenapa harus ciut? Waduh anak saya gak sehebat orang lain bisa sekolah sampai S3. Anakmu didik takut Tuhan. Dia akan jadi orang hebat dan luar biasa. Haleluya. Ya, Pak Aru, tepuk tangan kalau cuma setengah. Ayo, engkau diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan yang rendah hidup kita, saudara? Saya ulang-ulang memotivasi anak muda. Lihat ini bapimu nih, om nih om Ucup nih. Kalau kembali rutut ke kampung, aduh, tanah, rumah om tanah. Kalau mau orang usir dari tanah yang kami sewa pindah, rumahnya digotong. Tapi saya percaya ketika saya belajar anak sekolah minggu. Saya kecil-kecil begini nih, ikut umum begini juga saya. Saya dengar, tertanam hati saya. Tuhan, papa saya boleh gak mampu sekolahin saya. Saya ingat saya tamat SMEA Bitung. Saya itu, papa saya ngutang bayar. Padahal berapa sih bayar tahun itu? Tapi dia bisa ngutang saudara. Kan papa saya udah gak sanggup, ibu saya sudah meninggal, saya SMP. Tapi saya memandang Tuhan tetap solusi dalam kehidupan saya dan masa depan hidup saya. Haleluya. Ayo pandang Tuhanmu, dia jalan keluar. Kalau itu ada, ngapain tawar hati yuk. Anak muda jangan tuduh dirimu, jangan hukum dirimu. Aduh saya gak bisa jadi orang hebat. Engkau bisa jadi orang hebat. Karena Tuhanmu. Haleluya. Yang ketiga, apa yang membuat kita tidak tawar hati? Yang ketiga, Kisah 1 ayat 8 kita baca cepat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kita ada kuasa. Dan saya mau kasih tahu dalam kita ada Roh Kudus. Berarti ada apa dalam kita? Tuhan bilang Roh Kudus diberi sebagai panjar bagi kita saat kita percaya Yesus. Yang di sini kan percaya Yesus semua itu. Ada kuasa, ada Roh Kudus, ada kuasa. Menghindari hati yang kecut, harus beriman bahwa diri kita ada kuasa. Kalau kita tahu kita ada kuasa, kita gak kecil hati. Buka Yohanes pasal 9. Lukas 10 maksudnya, bukan Yohanes 10. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19, dengar baik. Sesungguhnya aku, siapa aku di sini? Yesus telah memberikan apa? Kuasa kepada kamu. Siapa kamu di situ? Murid-murid.
Untuk apa? Untuk menginjak apa? Ular. Jadi ular aja kita injak. Apalagi kecoa. Siapa yang masih lari naik di tempat tidur gara-gara ada kecoa? Ingat, saya kasih tahu, kakimu lebih besar dari kaki kecoa. Oke, lewat. Dan kalajengking. Ular kalajengking diinjak. Terus, dan apa ini dia? Kedua, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Haleluya. Kuasa dalam kita menahan kekuatan musuh. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi persoalan bukan pada musuh kita, ya, bukan dia. Persoalan ada padamu. Kalau engkau tawar hati, kuasamu itu hilang. Engkau gak bisa bertahan. Makanya ada terjemahan lain saya sengaja baca di awal adalah apa? Kalau engkau tawar hati, kekuatanmu terbatas. Ada kekuatan dalam kita. Itu engkau pegang, taruh di hati kita. Haleluya. Saya tidak akan khawatir, saya tidak akan tawar hati karena ada kekuatan pada kita. Ular kalajengking, ini bicara tentang kuasa-kuasa yang tak kasat mata. Saudara gak usah takut dengan opo-opo, apalagi itu, santet, guna-guna, pocong. Saudara, kami di mobil, jemaat kami di mana telepon, aduh, kami kan beli rumah. Oh ya, terus waktu itu kami mau bikin fondasi di depan. Pas saya gali, gali, ada karung di depan. Lalu saya ambil karungnya, saya pikir itu biasa. Saya buka, ada tanda-tanda. Tapi waktu saya buka, di sana ada tanda. Ini ada orang kayak di boneka duduk, ditusuk keningnya, ditusuk. Aduh, saya jadi takut. Makanya saya telepon, Brur. Loh, jauh-jauh di Jakarta telepon, itu banyak pendeta di Manado. Nyanda, Brur Jotur bilang Akang, ada apa ini? Konte bilang, tidak ada apa-apa. Kalau engkau punya Yesus, kuasamu lebih besar dari guna-guna. Haleluya. Jangan terintimidasi. Sampai engkau gak bisa tidur, jangan lagi dijual tuh tanah. Kalau dijual murah hubungin saya beli. Apalagi dikasih. Haleluya. Kenapa itu kalajengking ular di bawah telapak kita? Karena apa? Kita ada kuasa. Haleluya, ada kuasa dalam kita. Jangan tawar hati. Terakhir, 1 Samuel 17 ayat 32. Ada kuasa dalam kita yang menentukan kita menang karena ada kuasa dalam kita. Yang membuat kita kalah tidak ditentukan siapa musuh kita. Katakan amin. Oke, bacain baik-baik. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi apa? Tawar hati karena dia. Siapa dia? Goliat. Hambamu ini, dengar, akan pergi melawan orang Filistin itu. Jangan tawar hati. Karena orang Israel semua tawar hati. Waktu dia tidak tawar hati, dia punya keberanian maju. Kuasa yang pada dia bergerak full, saudara-saudara. Halo? Untuk berani melawan Goliat, dia bergerak full, saudara. Saul bilang, aduh. Kamu anak ingusan, masih merah-merah. Itu Goliat masih muda, sudah latihan perang. Peperangan udah banyak dia lewatin. Dia sudah banyak makan garam. Kamu micin aja enggak. Artinya lu enggak masuk hitungan. Kalau level pertarungan, lu enggak kelas sama dia. Kalau udah enggak kelas, enggak ada kans menang. Kamu enggak ada Daud. Halo? Dan Daud menang. Haleluya. Dan Daud menang, saya tanya, modalnya apa saudara? Bukan dia jago bertarung, benar? Bukan dia jago membidik, bukan. Haleluya. Karena kalau sekedar jago, kemampuan, Goliat lebih mampu. Banyak keahlian, dilatih biasa dari kecil. Bukan itu. Tapi Daud ketika dia nggak tawar hati, dia memberikan seluas-luasnya kesempatan
kuasa yang Tuhan taruh dalam dia bekerja maksimal mengalahkan musuhnya yang ditakuti banyak orang. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Waktu orang gak tawar hati, dia memberikan kesempatan. Kuasa itu bekerja maksimal. Tapi kalau engkau tawar hati, menutup kuasamu, tidak bekerja maksimal. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Engkau ada masalah, jangan tawar hati. Engkau ada musuh, ada yang mau gunting dalam lipatan, ada yang mau salib hidup saudara, ada yang mau gagalkan usahamu, bisnismu. Engkau lihat, wow benar dia orang besar, saya bisa kalah, tergencet bisnis saya. Tapi dengar, pandang Tuhanmu dan bila aku nggak tawar hati, aku akan maju bersama Tuhan. Aku mau lihat pembelaan Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam hidup saya. Amin, amin, amin. Itu orang Kristen. Ternyata dalam Kristenan sederhana, semua berpangkal dari hidup kita. Hidup kita. Hidup kita. Hidup kita. Yo, yang takut-takut COVID, lepas. Engkau tidak berjuang sendiri, engkau gak berjuang sendiri. Haleluya. Haleluya. Maju. Jangan tahu kalau COVID, aduh aku gak bisa bisnis ini. Bisa. Kerjakan. Haleluya. Ayat terakhir. Ada 3 ayat tapi ayat terakhir memang kita sudah atur jamnya, gak boleh lewat-lewat panjang-panjang. Yesaya 40 ayat 29. Haleluya. Dengar baik, mari pemain musik ada di sini. Yesaya 40 ayat 29. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah. Katakan amin. Haleluya. Ada yang lemah di sini? Ada yang lagi frustasi, anakmu jadi begini. Kenapa anak saya? Kenapa bisnis saya? Kenapa keluarga saya? Kenapa saya, Tuhan? Dia beri kekuatan. Dan menambah semangat, gairah kepada yang tidak berdaya. Udah usaha ini gagal, aduh. Pandang Tuhan mari. Engkau punya kuasa. Engkau punya kuasa. Dia solusi. Haleluya. Dia solusi. Dia beri jalan keluar kepada saudara. Dan dia Immanuel. Dia Immanuel. Dia Immanuel. Semangat saya akan dipulihkan kalau ini engkau taruh di hidup saya, saudara. Ayat 30. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah, lesu, lemah, letih, lunglai dan sebagainya. Dan teruna-teruna, orang-orang muda teruna nih. Jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mau nantikan Tuhan, mau menunggu dengan diam seperti penjunan membuat tanah liat di tangan penjunan. Ada lagu bilang, ku tunggu diam di kakimu. Aku diam. Orang yang menanti Tuhan sama-sama mendapat kekuatan baru. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dapat kekuatan baru. Kemarin engkau lemah, kemarin engkau gak berdaya, engkau akan dapat kekuatan baru. Lebih hebat dari orang-orang muda. Makanya saya bilang, gak peduli engkau tua, engkau loyo, engkau lemah, engkau dibilang banyak letih udah tua. Tapi kalau engkau menantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Ini analoginya kekuatan itu. Seumpama Raja Wale. Mereka itu akan seumpama Raja Wale yang naik. Bukan turun, yang naik, bukan turun, naik terbang. Dengan apa? Kekuatan sayapnya. Mereka berlari, enggak jadi apa? Lesu. Mereka berjalan, tidak pernah lelah. Siapa dia?
yang menunggu, yang menguatkan hati. Kemudian Tuhan pulihkan kekuatan, dan tawar hati itu tidak akan pernah menjadi bahagian hidup kita. Engkau mau menang, ini rahasia kuncinya hari ini. Engkau adalah Raja Wali, Raja Wali Tuhan. Engkau tahu Raja Wali, kalau ada badai datang, kalau ada angin topan melanda, angin gak akan dapat menghempas dia ke bumi dan dia hancur mati. Tapi dia hanya mengangkat sayapnya ke atas. Dan topan itu justru membawa dia naik tinggi. Sampai dia melewati topan itu. Melewati angin besar itu. Dan dia terhindar dan selamat. Raja Wali. Engkaulah Raja Wali. Kekuatan sayap imanmu akan dibaharui Tuhan. Menjadi kuat. Dan engkau tidak akan pernah hancur oleh setiap persoalan masalah. Jika engkau tawar hati di masa kesesakan. Di masa kesulitan. Engkau kecil. Tapi kalau engkau nggak tawar hati, engkau pemenang. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tundukkan kepala saudara. Tundukkan kepala saudara. Jesus Tuhan. Maukah engkau bilang terima kasih buat Tuhan? Yang hari ini mungkin engkau datang dengan lemah, kecewa, kekhawatiranmu banyak, engkau lesu, persoalanmu besar, engkau mau bisnis gak bisa, engkau ketakutan, engkau takut ini, takut itu, engkau mulai kecut hatimu, engkau seperti melihat tantanganmu, seperti orang Israel melihat Goliat, aduh kecil hatimu, engkau tawar hati, jadilah Daud, jadilah Daud, jadilah Daud. Jangan ada seseorang pun yang tawar hati. Kita adalah Raja Wali Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan belayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Ayo yang mau terbang tinggi, mau melihat gunung-gunung tinggi menjadi tidak berarti, karena engkau lebih tinggi dari gunung-gunung persoalan. Raja Wali, sungai yang besar kelihatan kecil karena dia ada di tempat yang tinggi. Gunung-gunung masalah, persoalan kehidupanmu akan menjadi kecil ketika kamu terbang tinggi seperti Raja Wali. Tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang Tuhan, badai menerpa hidup kami. Oh, ku kan terbang tinggi bersama Dia, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan, dan aku akan melayang tinggi, lebih tinggi dari gunung-gunung persoalan, masalah, bahkan badai kehidupan. Kemuliaannya biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Beri pujianmu buat Tuhan, Allahmu yang hebat. Ibadah ini akan kita selesaikan. Kita akan berdoa dan selesai kita pulang. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang hari ini datang dengan persoalan yang kau perlu diteguhkan, dikuatkan. Melangkahlah ke depan dengan iman. Atau kalau hanya engkau di tempat duduk dan angkat tanganmu, angkatlah tangan. Atau mungkin sini ada yang mau mengembalikan milik Tuhan, bisa datang ke depan sebelum kita akhiri ibadah ini.
Adakah persoalan yang terlalu berat yang kau hadapi? Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi. Bagai ada yang berdoa, saudara boleh melangkah dengan iman saudara. Perbuatan yang besar, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Dan melayang tinggi di dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ayo dengan suara penuh, ku kan terbang tinggi. Yesus Tuhan, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan lagi katakan dengan iman, aku Raja Wali Tuhan yang akan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan, dan melayang tinggi Tuhan. Oh, dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang, lagi katakan, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jesus, kau baik, kau luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat damai sejahtera yang kau beri. Kami adalah Raja Wali Tuhan yang akan terus terbang tinggi. Kami tidak ditentukan oleh badai, kami tidak ditentukan oleh persoalan. Yang menentukan kami adalah sayap iman kami yang akan terus kuat, yang akan terus tidak pernah tawar hati. Karena badai kami akan kalahkan, kami akan lalui, musuh kami akan lewati. Kami akan terus melihat kemenangan ganti kemenangan. Setiap tanah yang kami pijak, berkat-berkat yang kami kerjakan, kami akan dapati Tuhan. Kami kerjakan, kami dapati, kami nikmati Tuhan. Dan inilah firman, taruh tanamkan di hati kami semua. Kami adalah orang-orang pemenang. Kami hidup dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Kami hidup di dalam kapasitas ilahi. Ada kuasa dalam kami dan tidak ada yang kami takuti di bumi ini. Terpujilah nama-Mu. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Jadikan kami kuat, jadikan kami pelaku firman Allah. Duduk diam sembari melakukan kebenaran firman Allah, menunggu kuasa mujizat Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, Tuhan sudah menolong kami yang hadir hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat berkat firman. Setiap jemaat Tuhan yang sudah berkorban berbuat, yang sudah memberi, Engkau balaskan berkat berlimpah. Apa yang mereka buat hari ini, pelayanan mereka, pelayanan mimbar, petugas-petugas hari ini diberkati. Dari pertama, ibadah pertama kedua ini, tetap Tuhan memberkati, balaskan berkat berlimpah bagi mereka. Kumpulkan kami di hari ibadah yang akan datang, karena kami rindu terus diisi dengan kebenaran Tuhan. Lawat kami terus dan menikmati hari-hari baik yang Tuhan beri dalam kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Perjalanan pulang jemaat Tuhan, Tuhan tolong tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Jauh dekat, jalan kaki, berkendaraan, sama Tuhan tolong. Sampai kami pulang dengan hati yang dibarui, semangat yang dibaharui, dengan visi yang baru,
memandang ke depan. Tuhan baik, merancangkan damai indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, akhiri ibadah ini. Angkat hatimu dan tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, dan urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai sekalian kita yang tetap setia, yang tetap taat, yang tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan dan sampai ketemu di hari yang akan datang. Ada mungkin 1-2 orang yang baru pertama kali hadir. Kami mau ucapkan terima kasih banyak. Sebagai pengumuman, saudara masih boleh menikmati di depan kami sini. Kamis ada ibadah tengah minggu di sini. Kami akan melaksanakan Kamis seperti ibadah raya di tempat ini. Kan kami sudah bicarakan dengan pemain-pemain musik dan para pelayan. Kami akan buat sesama berkualitas dengan ibadah minggu. Karena kami tahu ada banyak gereja tutup dan kami menyajikan ibadah tengah minggu yang lebih tidak seperti biasa-biasa saudara. Jadi kalau saudara mau menikmati hari Kamis bisa datang ke tempat ini bersama-sama kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Haleluya.